Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Dalam kegiatan ini kami akan melaksanakan dalam 3 sesi, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam kegiatan ini kami melaksanakan dengan 3 orang CGP. Perkenalkan, saya Diah Budi Pranita, teman saya Eko Purwadi, dan teman saya Heru Rahwianto. Demikian kegiatan ini akan kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik dan luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik Bu Diah, sebelum nanti melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan ada beberapa pertanyaan terkait dengan rencana yang akan dilakukan. Yang pertama, bagaimana dengan pemberiannya, terus selanjutnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus bagaimana cara ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Selanjutnya nanti disampaikan bagaimana cara respon jawaban respon pertanyaan dari coachnya, nah, mohon nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan pertanyaan. Bagaimana? Ya, untuk pertanyaan yang pertama, mohon untuk bisa dijawab kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini tentunya agar dalam kegiatan coaching itu bisa melakukan seperti kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kompetensi yang bagaimana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin secara spesifik saya observasi dalam hal ini adalah kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan bagaimana cara membuat pertanyaan yang aktif. Satu lagi Bu ya, indikator ketercapaian dengan tujuan pengembangan yang bagaimana yang diinginkan dari proses nanti. Oke, indikatornya ketercapaian dari tujuan ini, dari kegiatan coaching ini bisa diindikatorkan jika coaching itu mampu mencari solusi atas permasalahannya, kemudian coaching itu mampu untuk membuat langkah-langkah dalam solusi permasalahan yang telah ditemukan tersebut. Luar biasa. Ya, saya hanya nanti berharap kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Demikian beberapa pertanyaan yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan. Silakan nanti bisa dilanjut dengan kegiatan. Terima kasih. Selamat siang Pak Eko. mohon maaf ini Bu, mau mengganggu waktunya sebentar. Jadi Pak Eko, gimana? Kira-kira ada waktu luang buat Bu? Insya Allah ada untuk 15 menit ke depan bisa berbincang-bincang. Ya, terima kasih Bu. Ini saya mau menyampaikan unek-unek Bu. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ini kebetulan saya di bulan itu
pembelajaran yang saya lakukan itu seperti kurang inovatif gitu Bu. Nah, ini saya mau curhat supaya saya itu mendapat istilahnya solusi dari Ibu. Ya, biar pembelajaran saya itu menarik dan bervariasi. Oh, begitu. Jadi di sini bisa saya ambil garis bawahnya kalau jenengan merasa selama ini metode pembelajaran yang Bapak laksanakan itu kurang bervariasi ya. Iya betul. Jadi harapan kedepannya Bapak itu kepengennya seperti apa? Ya, pengen saya itu ya dapat melakukan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif dan menyenangkan, terutama dan untuk bisa memajukan sekolah. Oh, melalui perubahan yang seperti apa? Ya, ingin melakukan perubahan sesuai yang tuntutan pemerintah sesuai kurikulum terbaru. Sesuai dengan tuntutan pemerintah. Nah, selama ini Bapak pernah melakukan mungkin menggunakan selain ceramah menggunakan media? Selain ceramah yang menggunakan buku maupun menggunakan ya kadang-kadang memanfaatkan media yang sudah ada. Gitu. Nah, media yang ingin Bapak kembangkan salah satunya mungkin media seperti apa? Ya, ingin mengembangkan media seperti video. Jadi Bapak tadi bilang kalau pengen menggunakan media video ya, itu menurut kondisi ideal yang Bapak harapkan berarti ya. Namun menurut Bapak untuk saat ini Bapak sudah berada di level berapa? Saya berada di level ya tengah, antara 4, 5 sampai 6. 5 sampai 6. Ya, agar ada sebuah perubahan menurut Bapak bisa dikembangkan ke level berapa? Ya, saya ingin mengembangkan sampai ke level 8 atau 9. Untuk mengembangkan itu kan melalui usaha ya Bapak. Iya. Apakah Bapak sudah punya planning usaha seperti apa bisa meningkatkan level kemampuan kompetensi itu? Ya, ingin belajar menjadi kreator Bu, atau istilahnya menjadi apa itu ya, ingin bisa mengedit video-video untuk menciptakan video pembelajaran yang baru. Itu kan harus skillnya harus diasah. Ya. Itu Bapak sudah punya planning untuk caranya mengasah kemampuan Bapak? Ya, sebenarnya saya ingin mengikuti kegiatan seperti pengembangan diri, kegiatan workshop. Gitu. Nah, cuma saya juga butuh istilahnya support dari teman-teman juga. Oke. Kegiatan workshop itu kan membutuhkan biaya. Apakah Bapak sudah melangkah untuk meminta support kepada atasan? Ya, selama ini itu belum Bu. Itu mau saya lakukan rencana saya seperti itu Bu. Mau minta support ke pihak sekolah agar teman-teman, Pak Kepala dan lingkungan sekolah itu mau berkolaborasi. Berarti selain kepala sekolah juga teman. Nah, dalam hal ini teman yang seperti apa yang Bapak harapkan bisa membantu apa yang Bapak Dan ya teman-teman guru semua satu kelas harapannya bisa kompak, bisa support saya untuk sampai sukses ya membuat video pembelajaran. Terus langkahnya seperti apa bisa Bapak gambarkan untuk bisa mewujudkan kegiatan? Ya langkah saya ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengikuti pelatihan dulu, terus nanti saya mau mengajak siswa-siswa dan yang lain bekerjasama untuk menciptakan video pembelajaran untuk murid-murid biar lebih menyenangkan. Planning yang bagus untuk
ada solusi dari permasalahan yang Bapak utarakan tadi itu. Nah, bisa saya pengen tahu harapannya itu aksi nyatanya itu kapan bisa dilaksanakan? Ya secepatnya Bu, kalau bisa ya mungkin saya minggu ini mengatur schedule dulu, kalau bukan bisa laksanakan. Oke Bapak, sukses selalu. Saya ingin bisa mendengar kegiatan yang Bapak lakukan, bagaimana contoh konkretnya dan hasilnya seperti apa. Dan nanti saya dikabari ya Pak Eka ya. Ya. Bagaimana Pak Eka? Alhamdulillah setelah mengungkapkan ini ada solusi Bu. Saya mau melakukan apa itu sudah tercerahkan. Sudah punya gambaran. Ya. Nah, semoga apa yang diharapkan Pak Eko untuk bisa mengasah keterampilannya untuk membuat media pembelajaran yang lebih variatif bisa terwujud Pak Eko ya. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf Ibu sudah mengganggu waktunya. Tidak, sama-sama Pak Eko, saya lebih senang. Jadi kita berdua menambah wawasan. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Eko. Dia saya lihat tadi sudah selesai melakukan kegiatan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah pelaksanaan. Kira-kira ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang sudah dilakukan Ibu dalam kegiatan coaching tersebut, dan kira-kira terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu apakah sudah sesuai? Jadi dalam kegiatan coaching yang telah saya lakukan, saya merasa sudah sesuai dengan alur kita, ada tujuannya, kemudian indikator ketercapaian, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian untuk indikator keberhasilannya bisa terlihat manakala saya mampu untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach dan coach mampu untuk menjawab pertanyaan itu dan mencari solusi seperti itu. Bagus sekali Bu Dia. Berdasarkan pengamatan saya dan apa yang sudah disampaikan Bu Dia tadi, saya kira sudah berjalan dengan sangat baik, alur sudah sesuai dengan Tirta. Ibu sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada Kuci, sehingga Kuci bisa menemukan solusi yang tadi sudah ditemukan terkait permasalahan tersebut. Kira-kira sebelum kita tutup terkait dengan kegiatan ini, ada satu pertanyaan lagi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk bisa mendapatkan hasil melalui kegiatan tersebut? Kompetensi tentunya yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya mampu untuk lebih dalam lagi menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa lebih bisa mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang telah dihadapi oleh kucing. Itu yang luar biasa Bu Dia. Saya sangat berharap semoga ke depan bisa melakukan kegiatan ini bisa lebih baik lagi. Itu harapan kita semua. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bapak, sebelum kita melaksanakan kegiatan kucing pada hari ini, sebagai awalan ada beberapa yang mungkin akan saya tanyakan sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi dalam rubrik penilaian ini nanti apakah dalam kegiatan kucing ini nanti
sudah sesuai dengan alur tirta seperti tujuannya, kemudian indikatornya dalam perencanaan, kemudian dalam rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, nah ada beberapa hal, apakah coach itu mampu memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak sama kucingnya, kemudian bagaimana respon dari kucing tersebut. Nah, setelah itu Bapak, dalam kegiatan kucing nanti apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucing, misalnya kemitraannya, kemudian bagaimana proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bapak. Nah, pertanyaannya dari saya, kompetensi apa sekiranya yang ingin dikembangkan dalam kegiatan kucing? Saya ingin kembangkan dalam kegiatan kucing ini itu present atau kehadiran penuh, diskusi, terus dan juga untuk memberikan pertanyaan berbobot dan juga untuk apa itu yang satunya itu menjadi pendengar aktif. Oke, begitu berarti ada. Nah, kompetensi yang bagaimana yang mungkin secara spesifik dari ketiga itu yang ingin Bapak kembangkan? Yang secara spesifik yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu apa itu memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif. Nah Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa yang ingin dicapai dalam proses aktivitas kegiatan kucing? Ya, saya yang ingin dicapai, saya mengharapkan itu kucing itu dapat menemukan solusi dan memiliki langkah-langkah yang konkret untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, silakan untuk bisa melaksanakan kegiatan observasinya bersama dengan kucing. Terima kasih. Siang Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Ya, ada waktu Pak Eko? Alhamdulillah ada waktu luang dari Ya. bagaimana Pak? Saya ingin bincang-bincang sebentar dengan Pak Eko terkait dengan apa yang saya rasakan. Ini saya kok melihat di sekolah kita, sekolah kami itu ada beberapa hal yang bisa jadi itu adalah sebuah ganjalan. Nah, ini nanti mungkin kita bisa berbagi dengan Pak Eko terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, Pak Eko. Ya, ini terkait dengan Pak Eko. Itu saya pribadi dan lebih luasnya itu teman-teman yang guru yang ada di sekolah kami itu masih menggunakan kegiatan pembelajaran yang konvensional, artinya masih menggunakan ceramah tanpa menggunakan media pembelajaran, bahkan sangat minim penggunaan media pembelajaran, apalagi nanti nyambung ke metode dan lain sebagainya. Ini terkait ini saya ingin berbincang dengan Pak Eko. Semoga ini nanti bisa membawa pencerahan bagi secara pribadi dan nantinya bisa ke teman-teman. Kalau mendengar ceritanya tadi, kalau saya garis bawahi itu berarti pembelajarannya kurang inovatif Pak. Betul, kurang variasi gitu. Iya. Terus kira-kira dari penemuan ini Ya. perubahan yang enggak diperbaiki itu yang tidak. Ya, saya ingin nantinya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada anak didik kita,
paling tidak kan memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah, bermakna itu kan tidak cukup dengan dongeng, ceramah, cerita, perlu ada beberapa hal-hal yang nanti bisa memudahkan siswa dalam menggali pengetahuan, menggali informasi melalui salah satunya adalah media, metode, dan terlebih saat ini kan pemanfaatan inovasi pembelajaran itu kan sangat membantu. Itu Pak. Itu tadi yang ingin dilakukan. Terus kira-kira apa itu harapan ke depannya itu kira-kira ingin seperti apa? Ya, saya ingin ya saya secara pribadi dan teman-teman itu terbuka wawasannya, ikut kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam peningkatan kompetensi. Ya, bisa melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat workshop atau IHT, apalagi sekarang ada MM itu Pak Eko, itu kan saya kira bisa dipelajari dan nanti bisa mendapatkan memberikan banyak manfaat bagi teman-teman maupun saya pribadi Pak Eko. Dari apa yang sudah disampaikan tadi ya, itu saya termasuk sudah belajar menggunakan media tadi dan juga menggunakan metode. Terus kalau itu kira-kira kondisi yang seperti apa yang dapat ditingkatkan sampai adanya perubahan dari diri kita itu? Ya, yang masih dapat ditingkatkan kan tentunya kita masih punya kompetensi atau potensi dari diri dalam kita yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi Pak Eko. Jadi sebenarnya teman-teman itu mampu, cuma kan mungkin karena satu kurang referensi, jadi apa yang sudah diterima itu ya mengajarnya ya hanya itu saja Pak Eko. Nah, ini saya sangat berharap nantinya juga ada kegiatan yang membantu kita terkait dengan peningkatan kompetensi yang ingin diharapkan. Kira-kira seperti itu bagaimana Pak Eko? Ya, itu bagus. Kira-kira tadi apa yang sudah diungkapkan itu kalau menurut diri sendiri itu dapat itu ke level berapa itu? Ya, antara 1 sampai 10 itu berada di ya awalnya sih kalau hanya sekedar ceramah itu kan levelnya masih di tengah-tengah Pak, bahkan masih antara tengah ke bawah. Tapi kalau mau meningkatkan kompetensi dengan inovasi pembelajaran itu kan tentunya levelnya akan lebih naik kan. Nah, imbasnya nanti adalah ke anak-anak. Kira-kira dari apa yang sudah diungkapkan tadi itu pernah mencoba menggunakan metode yang dengan cara yang lain Pak? Iya. Saya secara pribadi pernah mencoba Pak berapa terkait dengan pemanfaatan media maupun metode yang bervariasi. Cuma perlu dukungan yang lebih kuat terkait untuk konsistensinya. Ya. Kira-kira itu apa sudah pernah mengikuti pengembangan diri seperti workshop ataupun yang lain? Ya, sudah Pak Eko. Ini cuma kan saya kira itu perlu lebih ditingkatkan lagi dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan serupa yang nantinya bisa menambah referensi saya dan teman-teman yang lain. Kalau bisa sekolah lebih memberikan fasilitas itu juga akan lebih baik. Jadi menangkap pembicaraannya itu butuh support, itu kira-kira membutuhkan support yang seperti apa? Ya, ada yang memfasilitasi, mungkin dalam hal ini sekolah lebih luas mungkin dari kalau di SMP itu MGMP Pak, kalau SD mungkin KKG itu Pak ya. Nah itu atau Korwil atau Dinas Pendidikan bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan memberikan tambahan referensi bagi
berarti butuh kerjasama Betul Pak dengan Eko. rekan Ya, sejalan. iya. Nah, makanya tadi saya ingin sampaikan ke Pak Eko, kalau saya terus punya gambaran seperti itu Pak Eko. Terus tadi kalau kita berada di posisi tengah, level tengah itu rencana, kira-kira rencana tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan Pak? Ya, ya yang jelas akan banyak membaca satu, nanti yang kedua akan sering-sering ikut kegiatan peningkatan kompetensi yang nantinya akan menambah referensi saya dalam pemanfaatan maupun penggunaan media maupun metode pembelajaran yang bervariatif. Bagus sekali Pak Heru ya. Tadi juga tepat sekali. Kira di Pak Heru itu Ya, awalnya tadi ada hal yang di jalan berbincang sampai dengan Pak Eko pada kesempatan kali ini, beberapa hal yang saya kira kok apa namanya diserang di yang awal tadi Pak Eko. Hal-hal yang nantinya memecahkan permasalahan yang tadi saya sampaikan. jadi terus berasa sekarang Ya lebih ya lebih senang, artinya apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa lebih baik Pak Eko. terus itu kira-kira Bapak apakah inisiatif untuk menciptakan metode debat mengembangkan Ya, tadi? betul Pak Eko. Banyak ke depan ya seperti itu Pak Eko. Jadi setelah itu ide baru yang nantinya saya aplikasikan dalam kegiatan belajar. Selamat Pak ya, semoga apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Ya, Mungkin ada ya saya mohon dukungan dari Pak Eko ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Eko meluangkan banyak waktu. ya saya yang dapat terselesaikan ya. Ya, Kalau tidak tadi mungkin saya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu bincang-bincang kali ini. Terima kasih Pak. ya sama dari Pak Eko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Eko dengan kegiatan kucing yang baru saja berlangsung, apakah lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak Eko. Nah, sebelum penutupan ya Pak Eko, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang sudah Bapak lakukan sehingga dalam kegiatan kucing itu indikatornya bisa tercapai sesuai yang diinginkan oleh Bapak? Alhamdulillah coaching yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur cerita, yang ada tujuan umum, ada identifikasi masalah, dan juga ada rencana aksi, ada project. Oke, berdasarkan pengamatan saya, Bapak sudah melaksanakan kegiatan kucing dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta, sudah mampu menggali segala permasalahan yang ada pada kucing, sehingga kucing mampu untuk menemukan solusi atas segala permasalahannya, sehingga kegiatan kucing itu sudah sesuai dengan apa saja yang dilakukan dalam prinsip kucing. Kemudian yang terakhir yang saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan dalam aktivitas kucing tersebut? Ya, saya ingin menggali lebih jauh dengan menganalisa tentang coaching yang saya lakukan. Oke,
kasih Pak Eko. Sebelum saya tutup, demikian kegiatan yang kita telah lakukan. Semoga kedepannya bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi dalam observasi melakukan kegiatan kucing dan bisa bertumbuh menjadi lebih berkualitas lagi. Demikian Pak Eko kegiatan hari ini ya. Sekian dan terima kasih ya atas kerjasama. Siang Pak Heru. Siang Pak Eko. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Eko. Hari ini saya akan melakukan observasi Pak Heru ya. Tentang berkaitan dengan kucing. Sebelum kita melakukan kegiatan kucing ini, sebagai awalan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian, di mana pada kali ini antara Gus dan Kuci akan saya amati. Pengamatan saya nanti menyesuaikan dengan alur kita, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, dan juga rumusan, dan itu juga ada data kucing. Terus untuk selanjutnya nanti juga ada bagaimana coach itu memberi pertanyaan berbobot pada kucingnya, dan bagaimana kucing merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa nanti disisipkan prinsip-prinsip kucing ya Pak. Di antaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga di antara itu memaksimalkan potensi dari Gus dan kucingnya. Untuk selanjutnya coba kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada Gus kali ini Pak? Untuk coach kali ini ada beberapa yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Eko, sense, juga mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan baik. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pertanyaan yang kira-kira yang ingin dikembangkan kompetensi yang bagaimana yang secara spesifiknya. Terkait dengan itu akan kami kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang Terus selain itu coba kira-kira nanti indikator apa atau indikator ketercapaian dan tujuan yang bagaimana pengembangan yang ingin dicapai pada proses coach kali ini. Terkait itu saya ingin nantinya dalam kegiatan ini si coach itu bisa menemukan permasalahan sendiri dan pada akhirnya nanti bisa memecahkan permasalahan itu sendiri. Bagus itu. Ya, sementara itu baru untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Nanti semoga pelaksanaan coaching ini antara coach dan kucingnya berjalan dengan benar dan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama dari itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Heru. Siang dia. Bisa menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Ya. Bisa dia. Kira-kira apa mungkin ya, ada yang perlu disampaikan? Kok tiba-tiba
menghampiri saya untuk saat ini? Iya, Pak. Saya itu ada sedikit kegelisahan. Jadi saya amatin itu banyak dari rekan-rekan yang sebetulnya ada keprihatinan dari saya secara pribadi, mungkin juga ya banyak teman. Jadi di sini banyak yang masih punya pola lama dalam mengajar, masih menggunakan teknik ceramah, masih konvensional lah. Jadi metodenya itu saja, sehingga anak-anak didik kami menjadi sedikit bosan. Selain itu kan kita sudah berada di zaman yang semakin modern dengan teknologi yang semakin pesat. Harusnya kita bisa memaksimalkan kemampuan kita, skill kita seperti itu ya Pak Heru. Itu menjadi sedikit keprihatinan. Dari apa yang saya tangkap, apa yang disampaikan dia tadi, kalau tidak salah permasalahan terkait dengan masih banyak teman-teman yang pembelajarannya itu masih monoton gitu. Iya. Jadi masih belum bisa mengembangkan pembelajaran yang bervariasi. Gitu ya. Iya. Kira-kira usaha apa rencananya yang diinginkan oleh yang seperti apa tuh? Saya pengennya teman-teman itu memiliki pendekatan baru untuk mengajar kepada anak-anak. Tidak hanya ceramah saja, tapi menggunakan metode-metode kekinian, misalnya the quiz, quizzes, kemudian platform-platform seperti artificial intelligence, video builder dan TikTok dan semacamnya yang benar-benar kekinian seperti itu. Harapan saya seperti itu. Ya, sangat luar biasa. Jadi apa yang diharapkan dia itu sangat, saya bisa menangkapnya. Ya. Jadi sebagai gambaran tadi kan saat ini harus bisa menyesuaikan zaman itu ya, Bu ya. Oh, jadi harapan saya seperti itu. Dari melihat temuan yang tadi disampaikan Bu Dia itu kira-kira saat ini itu levelnya kalau bisa memberikan angka itu, gambaran ya. Kalau secara keseluruhan di lingkungan kami itu mungkin masih level tengah-tengah. Oh, iya. Jadi mengapa? Karena di SMP tempat saya kerja itu sendiri banyak yang maaf ya, rekan sejawat yang sudah senior. Jadi maaf ya, biasanya rekan yang senior itu kurang ingin menguasai skill teknologi yang kekinian seperti anak-anak muda saat ini seperti itu. Nah, itu kendalanya. Jadi saya rasa untuk menggambarkan itu di tingkat level mana, kalau saya bisa menilai ya itu di lingkungan kami baru level 5. Kalau level 5 berarti masih di tengah. Iya, dia pasti punya harapan. Iya. Mau ditingkatkan lagi. Tentu saja saya ingin mengembangkan, cuman ya pengembangannya tidak langsung satu kelas ke level yang lebih tinggi, mungkin ya sekitar level 7 lah seperti itu. Bisa level 7 itu nanti kira-kira ada yang perlu diusahakan atau punya rencana yang seperti apa? Kalau berdasarkan apa yang saya angan-angan itu, saya pengen ada kegiatan seperti monitoring atau pendampingan kepada kami, khususnya guru untuk bagaimana cara membuat metode atau media pembelajaran yang bagaimana seperti itu. Luar biasa. Ya. Saya kira apa yang disampaikan Bu Dia sudah sangat luar biasa dan punya rencana yang sangat bagus. Ya. Kalau apa yang disampaikan Bu Dia tadi itu kira-kira butuh support dari orang lain atau tidak? Untuk kegiatan mentoring mungkin bisa saya laksanakan sendiri dengan bekerja sama, berkoordinasi dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu memiliki skill kemampuan menggunakan media metode pembelajaran kekinian ya. Sedangkan kegiatan seperti diklat, workshop kedepannya memang memerlukan, namun itu kan
pertama butuh biaya besar. Iya. Jadi harus banyak koordinasi dengan beberapa pihak, utamanya ya dengan Bapak Kepala Sekolah sendiri yang mampu mensupport apa yang saya rencanakan. Kemudian mencari ahli IT yang benar-benar sesuai dengan apa yang kami harapkan tentunya. Nah, dari ketiga kegiatan itu menurut saya yang bisa saat ini bisa saya laksanakan dalam waktu dekat ya kegiatan mentoring seperti itu dan pendampingan. Oh, bagus. Kalau dia mau mentoring dan pendampingan berarti dia sudah bisa paling tidak menguasai terkait itu dia. Untuk terkait ini kebetulan saya memilih ya sedikit banyak punya kemampuan ya Pak yang bisa saya bagi ke teman-teman kegiatan seperti misalnya penggunaan platform artificial intelligence atau video builder atau TikTok itu saya sudah punya kemampuan dasar untuk itu. Nah nanti utamanya saya juga pengen walaupun saya sudah memiliki kemampuan dasar itu kan pengen mengembangkan skill saya juga Bapak. Nah, itu. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan kira-kira bisa dilaksanakan dalam waktu dekat atau kapan rencana yang tadi disampaikan? Kalau untuk kegiatan yang tidak memerlukan biaya ini ya. Jadi saya rasa dalam kegiatan ini untuk teman yang memiliki kegelisahan yang sama dan ingin belajar dari saya secepatnya besok pun kapanpun saya siap. Seperti itu. Ya. Saya kira apa yang disampaikan Bu Diah sudah sangat luar biasa dan harapan saya juga ya bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Dan nanti tentunya juga mungkin Bu Diah sudah punya perencanaan yang berkaitan dengan itu gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Diah? Apalagi kira-kira? Rencananya gambaran kedepannya memang saya ingin membuat grup-grup kecil dulu Pak Heru yang memiliki apa namanya visi dan keinginan yang sama. Kami belajar dari kegiatan itu mungkin kemudian kami sebarkan ke komunitas yang lebih besar. Kemudian kemampuan itu ingin kami kembangkan lagi melalui diklat-diklat dan workshop yang pengennya kami itu mendapatkan support dari pihak sekolah seperti itu. Dan sepertinya apa yang kami harapkan sudah ada lampu hijau dari pihak sekolah. Ya. Berarti ya nanti apa yang sudah disampaikan Bu Diah ya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Itu perasaannya bagaimana Bu Diah? Sudah lega Pak Heru, jadi saya bisa menceritakan unek-unek, bisa menggambarkan kegelisahan saya dan bisa apa yang saya bayangkan, saya gambarkan permasalahannya apa, bisa saya temukan solusinya dengan baik bersama dengan Pak Heru. Semoga apa yang saya harapkan, saya inginkan bisa terwujud dengan baik dan lancar. Sangat luar biasa, sangat besar harapan bagi saya juga nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya nanti ya bisa memberikan dampak yang luas lebih bermanfaat. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Heru sudah mau mendengarkan keluh kesah dari saya sehingga saya bisa sedikit plong dan bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya pikirkan selama ini. Sama-sama Bu Diah, tetap semangat. Ya, Pak Heru. Ya. Terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Terima kasih sama-sama. Jumpa lagi Pak Heru Ya, kalau tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Gimana Pak perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, kita sudah melaksanakan dengan lancar. Dari kegiatan itu saya kira banyak manfaatnya dan dapat mendapatkan hasil yang
paling tidak sudah sesuai apa yang saya inginkan dan kami inginkan bersama. Jadi alur sudah kita laksanakan sesuai dengan alur tirta sudah berurutan, dan Koji bisa menemukan solusi-solusi yang tadi dari permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Kalau boleh saya menyampaikan pengamatan saya tadi Pak Ibu ya. Tadi saya menganggap itu sudah melampaui nilai dari yang diharapkan, itu sudah berjalan dengan bagus sekali. Selamat Pak Heru ya. Terima kasih Pak Eko. Terus kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang ingin dicapai Pak Heru setelah ini? Saya ingin tentunya bisa lebih baik lagi. Jadi mungkin dari kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sesuaikan dan kami perbaiki. Saya doakan semoga bisa menjadi semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita. Terima kasih Pak Eko. Semoga ke depan kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya Pak Heru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.